Selamat siang Ibu. Selamat siang Pak. Kami mengapresiasi ya Ibu. Kami dari Media Belajar Channel mengucapkan selamat kepada Ibu bersama tim yang telah menjuarai berbagai macam event-event lomba yang diselenggarakan oleh baik di lokal, regional maupun nasional. Kami ingin tahu kira-kira apa sih kiat-kiat Ibu untuk memotivasi guru-guru di sini sehingga mereka termotivasi untuk membimbing anak-anak hingga menjadi juara. Mungkin sebelumnya Ibu bisa perkenalkan diri dulu, silakan Ibu Kepala Sekolah. Baik Pak, saya Ibu Sisilia Botataluma selaku Kepala Sekolah di SMPN Satap Nobo. Memang di beberapa waktu terakhir ini, hitung ya kita awal 2021 itu banyak kegiatan yang kami ikuti dan bisa mendapatkan nama atau prestasi di sana. Untuk ini memang sederhana, yang awalnya kami hanya dengan mengajak saja untuk mari kita mencoba untuk bisa, mungkin kita bisa. Jadi kita dengan pertamanya dengan namanya mencoba, lalu waktu sepenuhnya kepercayaan diberikan kepada Bapak Ibu guru untuk bisa bersama dengan anak, mendampingi anak-anak. Kira-kira bagaimana sih cara Ibu memotivasi mereka sehingga tadi kan saya lihat guru-guru muda itu semangat betul. Kira-kira bagaimana sih Ibu cara memotivasi mereka itu? Ya, untuk memotivasi mereka itu untuk setiap ajang, jadi mereka yang sudah diberikan kepercayaan untuk bisa mengasuh atau mendampingi. Jadi hanya memberikan kepercayaan saja bahwa tolong dampingi anak-anak karena memang Bapak dan Ibu dilihat bahwa bisa. Sehingga mungkin dari kepercayaan yang diberikan itu Bapak Ibu guru dengan semangat untuk bisa mendampingi dan membimbing anak-anak. Teman-teman Media Belajar Channel, ini Ibu Sisi Teluma ya, Kepala Sekolah SMP Negeri Satap Nobo. Guru-gurunya kemarin berhasil membawa anak-anak untuk juara pada berbagai macam lomba, baik di tingkat lokal, regional maupun nasional. Nah, hari ini kita mendapat kesempatan untuk berbincang-bincang dengan Ibu Sisi Teluma, Kepala Sekolah SMP Negeri Satap Nobo. Ibu Sisi, panggilan akrabnya ya. Bu Sisi, barangkali apa istilahnya? Bagaimana ya kita membuat mereka, mempush mereka, guru-guru, siswa untuk mau terlibat. Ini kan masalah besar bagi banyak pimpinan ya. Mungkin bisa diceritakan sedikit ya? Ya mungkin karena ini mungkin pada dasarnya gurunya itu sudah punya semangat passion, ya? punya itu sehingga memang saya Ibu tidak terlalu banyak kendala untuk ke sana. Ya hanya tinggal memberikan sekali kesempatan beritahu, itu langsung ditangkap. Bahkan yang awalnya saya hanya diinformasikan bahwa ada kegiatan yang awalnya itu dengan kegiatan ada perlombaan yang diselenggarakan di Lembata, iya. Itu hanya guru pembimbing dan hanya menyampaikan bahwa ada informasi kegiatan seperti itu, bagaimana kita bisa ikut. Nah, kalau ada kesempatan seperti itu, ayo silakan ikut. Yang ini hanya kita butuh pendaftaran saja. Oke, kalau gitu silakan mendaftar. Modal waktu itu hanya uang pendaftaran 100.000. Uang pendaftaran 100.000 yang diberikan pada saat itu. Kemudian karena memang gurunya punya semangat yang tinggi, sehingga langsung dari itu membimbing, dan untuk event-event berikutnya itu tinggal saja melapor bahwa kita ada kegiatan ini, kita ikut. Nah, ayo silakan ikut. Berarti Ibu Kepala dengan apa istilahnya menciptakan ruang-ruang bagi mereka ya. Ada kesempatan ya silakan, ada kesempatan silakan. Tidak pernah mereka misalnya meminta, Ibu kita ikut lomba, Ibu merasa jangan begitu ya. Luar biasa ya. Mungkin pesan ya Ibu, karena kata orang itu kan kita mempertahankan menjadi juara ini kan lebih sulit daripada kita menggapai ya. Mungkin apa sih kiat-kiat Ibu Kepala Sekolah dengan teman-teman di sini untuk mempertahankan prestasi yang sudah diraih? Oke, jadi memang setelah mendapatkan beberapa prestasi selama ini muncul dalam pikiran bahwa punya
apa seperti giat khusus untuk bagaimana bisa mempertahankan prestasi ini. Karena seperti yang dikatakan tadi, untuk mendapatkan, untuk perjuangkan itu memang untuk menggapai bisa mungkin lebih mudah daripada berupaya untuk mempertahankan. Tetapi karena memang melihat bahwa di sini modal dasar bahwa kemauan untuk Bapak Ibu sangat besar, anak-anak juga sangat antusias ketika ada diajak itu langsung bisa ikut, sehingga sekarang tinggal saja dari pihak sekolah berusaha untuk melengkapi kebutuhan yang selama ini menjadi kendala bagi Bapak Ibu untuk bagian misalnya untuk perekaman dan lain-lainnya, itu sedang diupayakan sekolah untuk bisa memenuhi itu sehingga setidaknya bisa mendukung proses yang berjalan. Lalu sambil selain yang sudah ada, kita juga berusaha untuk bisa membuka bidang yang lain supaya anak-anak yang tidak bisa di bagian itu dia bisa mengekspresikan diri di bidang yang lain sesuai dengan bakat dan minatnya. Sehingga sekarang di setiap hari Sabtu ini mulai dengan, jika sudah mulai dengan normal ini kami rencana untuk setiap hari Sabtu itu memang sudah dimulai dengan kegiatan pembinaan minat dan bakat dan minat. Mungkin pertanyaan terakhir Ibu Sisi untuk memotivasi banyak orang ya, banyak pimpinan kepala sekolah di mana saja mereka berada, mungkin ada kata-kata penutup dari Ibu kepala sekolah untuk kepala sekolah lain atau guru-guru yang lain. Bagaimana sih caranya untuk bisa semangat seperti sekolahnya Ibu dan berhasil menjadi juara di berbagai event? Silakan Ibu. Baik, ini untuk masalah pada umumnya mungkin ada kadang-kadang ruang yang mungkin belum terlalu banyak diberikan, dan ruang itu mungkin juga terkendala dengan sarana prasarana, sehingga lewat pengalaman ini kita diajak mungkin ayo kita bergerak saja sesuai dengan apa yang ada pada kita, dan kita berikan kesempatan kepada Bapak Ibu guru dan anak-anak kita, karena ternyata di dalam diri setiap mereka itu punya potensi yang cukup besar di sana, sehingga kita boleh memanfaatkan itu. Luar biasa Ibu Kepala ya. Jadi teman-teman semua sahabat Media Belajar Channel di mana saja Anda berada, kata-kata pemungkas dari Ibu Kepala Sekolah tadi bahwa kita bergerak saja meskipun dalam kekurangan, bisa Ibu ya? Tetap bergerak sesuai dengan passion kita ya. Mungkin hanya itu saja kisah inspiratif untuk hari ini. Terima kasih banyak Ibu Kepala Sekolah sudah bersedia diwawancarai. Salam sehat semua teman-teman. Setelah video ini, jangan di skip ya, setelah video ini ada video percakapan dengan semua guru yang terlibat aktif di dalam proses sampai sekolah ini, SMPN Satap Novo, Flores Timur, menjuarai berbagai ajang. Selamat menyaksikan. Teman-teman semuanya, oke, luar biasa ya. Kemarin kita membaca di media-media berbasis internet ini, apresiasi yang luar biasa diberikan kepada SMP Negeri Satap Novo atas keberhasilannya menjuarai beberapa event-event yang diikuti baik tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Ini suatu hal yang luar biasa, sehingga kehadiran saya di sini, saya dari admin Media Belajar Channel, kanal YouTube yang teman-teman juga sudah tahu. Kita ingin berbagi cerita ya, berbagi kisah baik, kisah-kisah inspiratif tentang apa saja yang sudah teman-teman semua lakukan, Bapak Ibu guru lakukan. Tentunya prestasi itu tak lepas dari peran yang teman-teman sudah ambil untuk memotivasi anak-anak kita, mempersiapkan mereka untuk mengikuti ajang dimaksud. Tentu saja pemirsa, penonton Media Belajar Channel di mana saja mereka berada, mereka ingin mendengar kisah-kisah ini dari teman-teman sendiri. Sehingga kesempatan baik ini penting untuk teman-teman sampaikan kepada semua orang apa saja yang telah teman-teman buat. Untuk itu sebelum kita mulai, kita perkenalkan diri dulu. Mungkin dari Pak Maksi, silakan. Ya, jadi saya, nama lengkap saya Maximus Carvalho. Di sini saya mengajar mata pelajaran IPA. Terima kasih. Baik, terima kasih.
Nama saya Melchior Polemaran. Saat ini saya mengabdi di SMPN Satarnobo, mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia. Kemudian saya juga sedang mengikuti pendidikan calon guru penggerak. Oke, mantap. Terima kasih. Silakan Ibu. Nama saya Agnes Boleng Oyan. Saya mengasuh mata pelajaran bahasa Inggris di sini. Oke. Terima kasih, Pak. Biasa dipanggil Ibu Agnes. Ibu ya? Agnes. Oke, silakan Ibu. Baik, kalau saya Skolastika Amukoten. Di sini saya mengajar IPS. Biasa dipanggil Ibu Tika. Ibu Tika. Oke. Silakan Ibu. Ya, terima kasih. Jadi nama saya Yohanista Buranwikin. Di sini saya mengajar bahasa Indonesia. Iya, kalau saya Elfrida Stefina Ike. Saya mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Saya tenaga honorer di sini, mengabdi sudah 8 tahun lebih. Mungkin seperti itu. Biasa dipanggil Ibu Epin. Ibu Epin. Oke, baik. Terima kasih teman-teman atas perkenalannya. Nah, kita ingin mendengar ya kira-kira berapa banyak sih lomba yang sudah teman-teman mereka juarai. Banyak sekali ya, katanya ada dari tahun 2019, 2020 sampai dengan terbaru bulan kemarin kan. Mungkin ada yang bisa cerita lomba-lomba apa saja yang diikuti. Silakan Ibu Epin bertanya. Ya, Ibu Agnes, silakan. Terima kasih untuk lomba-lomba. Yang pertama kami merasa bersyukur karena dapat terlibat dan berpartisipasi untuk event-event di tingkat kabupaten, provinsi maupun tingkat nasional. Untuk lomba memang dari 2019, 2020 dan puncak, kan bisa katakan puncak di 2021 ini menjuarai lomba di tingkat nasional. Di awal kita mulai dengan yang terbaru di 2021 saja, Pak. Oke. Awal 2021 kami mengikuti event yang digelar oleh SMAK Frateran Don Bosco Kabupaten Lembata. Untuk lomba yang digelar oleh SMAK Frateran Don Bosco Lewoleba, SMP Satarnobo mengirim 2 peserta storytelling dan 2 peserta pidato. Dari 2 peserta storytelling itu, satunya meraih juara 1 dan satu lainnya meraih juara 2. Jadi juara 1 dan juara 2 ada di kita dari 2 peserta yang kita kirim. Kemudian untuk pidato kita mengirim 2 orang peserta dan 1 orang meraih juara 2. Luar biasa ya. Jadi ibu mereka dari sini, dari Kabupaten Flores Timur, pergi mengikuti lomba di Kabupaten Lembata ya, dan sampai sana juara ya. Juara. Ini luar biasa ya. Mungkin lomba berikutnya Ibu yang ibu mereka ikuti selain itu selain di Lembata ya maksudnya. Masih ada mungkin teman saya. Teman-teman bisa tambahkan Ibu ini silakan. Ya, selain mengikuti perlombaan yang diadakan oleh SMAK Frateran Don Bosco Lembata, peserta kami juga menjuarai lomba short video competition. Itu peserta yang ikut waktu itu Dedi dari Nurabelen. Ya, jadi dalam video tersebut diangkat tema semangat menggapai mimpi. Ya, di dalam video itu diceritakan bagaimana realitas yang terjadi sebagian besar yang dialami oleh para peserta didik di sini. Misalnya dari keterbatasan jaringan selama pembelajaran pandemi COVID-19 ini sampai kepada kehidupan sosial dan kehidupan ekonomi keluarga. Nah, semua itu diceritakan dan dibuat dalam bentuk video, diedit sedemikian rupa, dikirim, dan puji Tuhan SMPN 1 Atapnobo juga masuk dalam juara favorit. Juara favorit ya. Di short video competition ini di tahun 2021 juga ya? Iya, Pak. Penyelenggaranya dari Erlangga ya. Oke, luar biasa. Nah, masih ada mungkin? Iya. Yang berikut itu yang paling luar biasa menurut kami itu lomba speak contest untuk memeriahkan ulang tahun Erlangga yang ke-70 sekaligus memeriahkan bulan bahasa tahun 2021.
lomba itu kami mengirim 9 peserta. 9 peserta ya. 9 peserta, lalu yang menjuara itu 1 orang menjuarai, peraih juara 1, lalu yang kedua itu juara 3 favorit, yaitu tingkat nasional. Jadi dari 9 peserta ada 2 orang yang menjuarai. Satunya juara 1, yang satunya juara favorit di skills contest. Iya. Kompetisi ini. Oke, penyelenggaranya Erlangga. Luar biasa. Ini di tahun 2021 bulan yang kemarin ya? Ya, baru-baru. Oke, luar biasa. Nah, kira-kira masih ada lagi mungkin kejuaraan yang Bapak Puisi inspiratif. puisi inspiratif, silakan ya. Kalau puisi inspiratif itu anaknya sama yang meraih juara skills contest ini di favorit. Itu anak atas nama Margareta Binekedan. Jadi untuk puisi inspiratif ini diselenggarakan oleh Erlangga juga. Erlangga juga. Ya, sebagai pemenang favorit. Itu sebanyak kurang lebih 13 anak ya. Yang kita kirim 13. 1 anak yang berhasil. Sertanya mereka bersaing untuk puisi inspiratif ini sekitar 6.000-an orang. 6.000-an orang ya. Luar biasa. Itu kita mengikuti Zoom meeting disampaikan dari ribuan anak ini. ya, Dan anak-anaknya kita juaranya juara favorit itu dari 13 anak yang dikirim ya. ya, Luar untuk puisi inspiratif. puisi inspiratif. Oke, luar biasa ya. Ini prestasi luar biasa ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman berpikir ini hal sederhana, tapi di luar sana semua orang menyebut SMPN Satarnobo. Tentunya orang mencari siapa gurunya, kan seperti itu ya. Jadi memang sekali lagi apresiasi saya berikan kepada teman-teman, ini sungguh luar biasa ini. Masih adakah teman-teman lomba yang diikuti yang bulan kemarin yang dijuarai? Yang terakhir, Pak Maksi mungkin bisa cerita sedikit. Lomba yang terakhir itu dilakukan dalam rangka memperingati bulan bahasa bulan Oktober, itu diselenggarakan oleh kantor bahasa provinsi NTT. Itu lomba menulis cerpen. Jadi Satarnobo waktu itu kirim 7 orang. Di penyisian itu gugur 1 orang, 6 orang yang masuk, dan puji Tuhan 5 orang berhasil meraih kejuaraan. 1 orang juara 2, sedangkan 4 orang lainnya itu masuk di juara favorit. Juara favorit ya. Jadi dari 7 peserta 1 gugur, 6 masuk. 6 masuk itu satunya juara 2, 5-nya juara favorit. Empatnya Satunya tidak masuk. Oke, luar biasa ya. Teman-teman, kira-kira kerja-kerja hebat seperti ini teman-teman mereka mendapatkan informasi dari mana sih? Dari mana sih informasi yang teman-teman mereka peroleh? Kita kan tahu bahwa Nobo ini kan di daerah terpencil ya, jauh dari ibu kota, kurang lebih 50 km, tetapi justru mengikuti event-event berskala nasional dan regional. Boleh diceritakan sedikit? Kalau soal informasi lomba ini bisa dibilang kebetulan Bapak ya. Di saat dari SMA Don Bosco Leba itu datang untuk antar piala, itu kebetulan ada tamu undangan dari Erlangga. Jadi di situ kami diberi informasi, oh Erlangga itu ada sementara buat event, silakan gabung kalau berminat. Ya, kami tangkap kesempatan itu. Dalam perkembangan kami juga dapat informasi dari Instagram, dan dari Facebook, dari grup WA. Jadi intinya ketika ada perlombaan yang digelar, itu kami langsung berpartisipasi. Ya, jadi tidak pikir panjang lagi. Intinya ada momen langsung klub seperti itu ya. Memang jiwa-jiwa muda seperti itu teman-teman ya, guru-guru penggerak ya, memang seperti itu. Ada peluang, tidak perlu pikir panjang, kita ikut dulu kan begitu ya. Oke, baik. Tentunya teman-teman orang bertanya-tanya sih, persiapannya itu bagaimana? Apakah pagi, siang, sore, malam, tidur di rumah, tidur di sekolah, mungkin bisa diceritakan kira-kira bagaimana persiapannya? Pak Meki mungkin bisa cerita sedikit. Persiapannya itu waktu itu peserta kami sudah tentukan, kami memilih untuk event itu ada beberapa peserta, dan latihannya itu kami lakukan saat sore hari. Ini di luar dari
apalagi waktu itu udah masa pandemi COVID-19, masa belajar dari rumah, sehingga peserta ini kami latihnya di sore hari dengan ketat mematuhi Protokol kesehatan. sore bahkan sampai malam jam 9.10 itu kita masih ada di sini. Kadang juga Sampai malam, hambatannya ya? ketika latihan itu tiba-tiba terjadi Pemadaman listrik. sehingga di situ kami tetapi bukan itu menjadi kendala yang membuat yang putus asa dan tidak itu, tetapi kami tetap kompak semangat untuk selalu memberikan latihan kepada peserta lomba ini. Mungkin teman-teman lain Tambahan. Ini bagian dokumenter. Dokumenternya SMP Satarnobo ini rekamnya nih. Ya, kalau strategi. Iya, silakan. Kalau untuk strategi dari kami para pembimbing pendamping ini, pertama itu orang tua. Kami jemput ke rumah. Oh, Ya, begitu. Jadi karena- anak-anaknya dijemput di rumah. Ya, Oke. tergantung situasi di sekolah. Kalau ada kesempatan masuk, karena ini dalam rentang normal dan tidak normal. Jadi lomba yang diadakan saat anak-anak bisa ke sekolah langsung kami jaring di sini. Jadi jaringnya anak-anak yang berhasil dikirim atau berhasil dibina untuk jadi Mengikuti lomba ini. ya itu dijaring dari puluhan orang. Ya, jadi ada kerja keras di ruang ini. Jadi pelajaran. ruang seleksinya itu dari kelas-kelas, Iya. bukan serta-merta ditunjuk begitu ya. Oke. Diseleksi mana yang sudah layak kita bimbing untuk lebih bagus lagi. Yang lain belajar lagi, nanti ada kesempatan lain mereka juga dipanggil. Ukur kemampuan mereka. Lalu itu kalau di sekolah, kalau di rumah kita terjun langsung ke rumah. Ya, izin orang tua karena latihan ini tidak selamanya harus pagi, kadang sampai malam. Ya, jadi atas restu orang tua kita antar dan jemput. Tanggapan orang tuanya bagaimana? Tanggapan orang tua? Apakah ada orang tua yang marah, tidak mau anaknya ikut lomba atau bagaimana? Kan pasti ada ya. Pasti ada salah paham. salah paham. Malam tapi kami belum selesai latihan. Konfirmasi ke orang tua karena dikejar deadline kan Pak. Jadi Iya, betul. kita berpikir bahwa besok ini harus sudah berakhir, sudah harus dikirim ini. Semua pakai waktu. Kalau anak-anak ini kendalanya virtual ini ditentukan oleh durasi. Nah, itu menjadi kendala pertama, durasi. Yang kita target 3 menit harus bisa semuanya, ternyata 3 menit itu tidak cukup untuk anak-anak yang masih mengingat-ingat karena hafalan semua ini. Itu menjadi kendala. Rekam satu anak, kadang sampai 1 hari itu 1 anak. Oh iya, satu hari rekam take untuk satu anak saja ya. Kadang sampai begitu. Terkadang Jadi bisa berlanjut lagi sampai besok. besok baru diambil lagi. Kendala pemain. Ada kesalahan dalam kalimat. Pengucapan dan Ulang itu diulang lagi kan? Iya. Ya, jadi anak-anak benar-benar. nangis sampai menangis. Sempat Menangis. Ada yang sudah bagus sekali. Mau 1 menit terakhir lupa. Mau tidak mau ulang lagi. ulang. Lagi Iya. menangis Rekaman sejari-jarinya di panggung. Sedangkan kami di sini harus buru. Ini harus cepat selesai. Deadline, Kalau kamu deadline. masih menangis, kapan kita selesai? Lalu makeup semua luntur kalau kamu menangis begini. Oh jadi anak-anak itu make up Kita lagi make up, dan ya. lain sebagainya. Kita Betul, ada- jadi kita juga pikir dengan Penampilannya. dan daya tarik penonton lewat ini virtual. Karena penampilan fisik ini kan menentukan ya. Kendala-kendalanya banyak. Lalu di sini listrik yang sering padam tiba-tiba. Kalau kita sementara rekam atau apalagi rekamnya sudah di jam 6:78 ke atas, sementara perjalanan rekam lalu listrik padam, itu langsung buyar. Lalu anak ini macam kalau diulang-ulang terus ada Bosan ya. ya bosan dan lemas di situ. Moodnya hilang dan lain sebagainya. Jadi kami kerja ekstra untuk memberi semangat, lalu tetap menjaga kepercayaan dari orang tua. Kadang orang tua juga pikir anak ini pergi dari pagi sampai sekarang kenapa belum pulang. Kita berpikir bahwa latihan ini sudah cukup menguras waktu. Lalu 1 hari untuk ambil video, kalau kamu putus asa di hari ini, itu sia-sia kita punya latihan selama ini.
dengan anak yang ukuran SMP ya, SMP. Seperti itu. Lalu lingkungan ini kita rekam. Kita tidak punya studio khusus di sini. Kita rekam dengan alat seadanya. Lalu jika sementara rekam lalu ada racing motor di lingkungan, itu juga menjadi kendala. Suara-suara dari luar ya. Betul. Kalau racing motor atau hanya bunyi ayam berkokok saja itu mungkin bisa. Tapi teriak-teriak sama dengan musik itu juga menjadi kendala. Lalu ya, kami dengan keadaan sederhana seperti ini bisa dilihat dengan fasilitas yang terbatas, rekam sampai bisa juara nasional itu kami tidak pakai kamera yang mahal. Kami hanya menggunakan semuanya berbasis HP ya. Iya, jadi tripodnya itu guru-guru punya kaki sendiri yang jadi tripod. Seperti itu. Pencahayaannya kami mengikuti jam saja. Kalau jam sudah bergerak salah, tinggal kami atur nanti di resolusinya bagaimana. Otodidak juga. Papa mereka yang edit harus mencari cara bagaimana pencahayaan ini bisa dapat tanpa mengurangi kualitas gambar. Jadi berat setelah perekaman sampai ke proses editing itu banyak yang harus kita kerja dari suara dan lain sebagainya, tetapi tidak mengurangi keaslian dari video tersebut. Itu kendala yang paling banyak kami hadapi. Dengan ruang kami di Satap Nobo yang terbatas ini, kami biasanya pakai ruangan sebelah. Jadi anak-anak yang kalau ketemunya anak-anak sudah masuk ke kelasnya sudah normal, berarti anak-anak satu ruangan ini harus mengalah, harus belajar di bawah pohon, harus mengalah untuk ruangan dipakai untuk rekam. Jadi seperti itu kendala. Strateginya ya seperti tadi, kami tidak pernah untuk berhenti memberi semangat kepada anak-anak. Kami tunjukkan bahwa kami guru-guru di sini fit, stamina-nya bagus. Dengan begitu anak-anak malu untuk mengeluh kalau mereka capek. Jadi ketika kadang mereka capek tapi kami guru masih ada di situ, ya mereka juga semangat. Lalu anak-anak dan apresiasi untuk kami punya anak-anak di sini, semangatnya luar biasa. Lalu mudah termotivasi gitu. Melihat ada yang sudah juara, oke, kita juga harus bisa. Yang mau itu banyak, cuman kendala dari tenaga kita di sini dengan ruang. Mau untuk lomba ini anak-anak yang mau ikut itu terlalu banyak. Tapi tidak mungkin kita merekam sampai 30-40 sampai semua itu butuh waktu seperti itu. Itu yang kami alami di sini di Satap Nobo. Ada sedikit lagi curahan hati dari kami para pembimbing mengenai kendala. Jangan sampai yang di luar berpikir bahwa kami di sini luar biasa. Ada sesuatu di Satap Nobo, terkhusus sarana prasarana sehingga kami bisa terekspos dari apa-apa segala yang juara seperti itu Seperti ada kejuaraan tuh hanya karena kami punya ada apa di dalam, tidak ada sebenarnya. Ini berdasarkan niat dari gurunya, semua kami guru, pemimpin, hanya mau kami punya anak-anak itu bisa, karena tugas kami itu mendidik anak. Seperti sarana prasarana dari ruangan yang seperti itu, lalu kami juga ada 2 kru dekor sebenarnya. Iya, ada Pak Emen dan Pak Alo. Jadi setiap kali lomba itu habis syuting selesai perekaman lomba. Besok lagi ada lomba lagi, pasang dekor lagi. Jadi seperti itu ada kan punya kru dekor. Lalu mengenai alat-alat itu sebenarnya dari teman-teman atau adik-adik yang punya barang pribadi sehingga mereka membawa dan menjadi alat untuk kami sebagai pendukung sehingga bisa adanya kejuaraan yang mungkin sudah terjuar kemana-mana didengar mungkin seperti itu. Jadi saya bisa menambah bahwa teman-teman ini bukan hanya menyumbangkan pikiran tapi tenaga, uang, barang-barang, sarana prasarana untuk mendukung program ini Ini
Ini luar biasa, kekompakan tim itu penting. Masih ada lagi 2 teman lainnya yang tidak ada di sini ya. Mereka di bagian dekor ya. Istilahnya apa, latar belakang ya. Ya. Memang seperti itu ya. Kadang yang tampil ini, tapi yang di belakang ini kan banyak sekali orang yang berperan. sukseskan. Mungkin saya tambah sedikit Pak. Oke, silakan. Tadi dari sekian kendala, tapi satu hal yang memang harus diapresiasi ini, memang betul ada orang tua yang kemudian protes, tetapi satu hal yang sangat bagus adalah lebih banyak orang tua itu tuh menyambut positif. Saya teringat sekali kami perekaman sampai malam, lalu kebetulan sebagian kami guru ini menetap jauh, jadi sebagian kami lebih dahulu. Ketika baru sampai di rumah langsung ditelepon orang tua, ibu anak saya ini sudah sampai jam 9:30 malam ini belum pulang. Posisi kami sendiri rasa malu karena kami sebagian karena tinggal jauh, kami sudah di rumah. Ternyata masih ada teman-teman kami di sini yang harus mengantar anak itu. Jadi anak kami jemput, kemudian ada pak mereka yang harus mengantar kembali ke rumah. Jadi dalam baru masuk di rumah langsung orang tua telepon jam 9:30 anak kami belum pulang, ini bagaimana ibu? Akhirnya spontan kami bilang, oh maaf bapak mama, ini kami coba cekin kami dulu, mungkin ada kendala di jalan. Lalu kami langsung baku telepon cek, Pak Maksi bagaimana ini anak-anak di sini? Orang tua bertanya. Lalu akhirnya disampaikan bahwa ada 1 dan 2 kendala di jalan, tetapi puji Tuhan bisa antar sampai ke rumah. Lalu antusiasme siswa dan juga antusiasme orang tua. Orang tua ini ketika ada event, mereka itu datang menjemput anaknya di sekolah. Jika masih dilakukan perekaman atau masih ada informasi, mereka bersedia menunggu bahkan sampai lewat. Mereka bersedia pulang dulu ke rumahnya, kemudian nanti datang lagi menjemput anaknya. Jadi dukungan orang tua kami dapatkan luar biasa. Itu sangat-sangat memotivasi kami. Sehingga event apapun yang dibagikan, kami tidak pikir panjang, kami langsung buat. Karena memang orang tua mendukung luar biasa. Dan anak-anak ini Pak, untuk menyaring satu lomba, kita menyaring dari puluhan anak. Ada kalanya kami sudah kita hanya 12, kita hanya 8. Karena antusiasmenya luar biasa sampai puluhan anak. Bahkan memori kita tidak cukup, kita gonta-ganti kartu memori, kita gonta-ganti HP karena pas ditawarkan. Oke, terima kasih Ibu ya. Saya menangkap bahwa saya jadi teringat satu peribahasa, memang kalau kita kerja biasa memang hasilnya biasa. Butuh kerja luar biasa untuk hasil yang luar biasa. Dan ibu mereka, pak mereka luar biasa karena sampai larut malam, orang tua sampai harus menunggu ya untuk perekaman dan lain sebagainya. Kata orang itu mempertahankan lebih susah daripada untuk menggapai ya. Kira-kira apa sih target Bapak Ibu di lomba-lomba atau event-event berikutnya? Ada yang bisa memberitahukan kepada saya kira-kira target Bapak Ibu ini seperti apa sih? Mungkin Pak Melki silakan. Oke, baik. Target dari SMPN Satar Nobo ini itu yang pertama, kedepannya itu lebih banyak peserta yang terlibat dalam setiap event perlombaan. Itu yang pertama. Kemudian yang berikut itu bisa menjuarai lagi lomba yang digelar di ajang baik dari tingkat kabupaten, provinsi maupun tingkat nasional. Dan yang terakhir itu semakin mengasah bakat dan kemampuan mereka peserta didik, ini khususnya di bidang literasi. Mungkin itu targetnya dari SMPN Satar Nobo. Artinya sekolah tetap memasang target ya. Pada saat lomba-lomba berikutnya tetap seperti dengan gaya yang tadi ya, ada peluang langsung plak, ada peluang plak, dan harapannya memang teman-teman tetap semangat untuk mengikuti. ada posisi di sana ya. Jangan sampai kemarin sudah juara 2, hari ini tidak dapat juara. Tapi saya melihat antusiasme dan semangat dari teman-teman, saya yakin bahwa 1-2 tahun ke depan masih banyak prestasi yang mungkin atau akan teman-teman gapai bersama dengan anak-anak semua. Kira-kira apa sih perubahan yang nampak pada diri anak setelah begitu banyak event yang Bapak Ibu mereka ikuti? Yang sangat terasa bagi Bapak Ibu seperti apa sih perubahan? Ya, jadi dengan adanya kejuaraan yang dialami beberapa kali ini, kita melihat bahwa
Yang pertama untuk anak-anak yang menjadi juara atau anak-anak yang menjadi peserta lomba, kita lihat jelas bahwa anak-anak semakin terpacu untuk lebih belajar lagi. Mereka ingin sekali untuk tetap menyambut kontes-kontes apa yang akan datang lagi, event-event apa yang akan muncul lagi. Mereka ingin selalu terlibat, dan motivasi belajar mereka juga lebih kepada percaya diri itu tinggi. Dan dengan adanya kejuaraan yang teman-teman peserta lomba alami, memotivasi siswa lain supaya mereka juga, oh iya, saya juga harus seperti ini. Dan anak-anak yang bukan peserta lomba juga akhirnya mempunyai percaya diri yang tinggi. Itu terlihat jelas ketika baru-baru ada kegiatan ulang tahun sekolah dan bulan bahasa. Itu sekolah SMPN Satapnobo mengadakan beberapa lomba dan acara hiburan. Itu terlihat jelas bahwa masing-masing peserta didik dari setiap kelas, mereka berlomba-lomba untuk memberikan penampilan terbaik. Ya, jadi ini hal kecil yang juga menjadi bagian dari perlombaan-perlombaan yang diadakan sebelumnya. Berarti anak-anak yang mengikuti lomba itu semakin percaya diri, kemudian rasa percaya diri mereka itu beresonansi ya dengan anak-anak yang lain, mempengaruhi anak lain ya. Oke, luar biasa. Pertanyaan terakhir ya teman-teman semua ya. Oh silakan Ibu. Ini tentang anak-anak ini yang saya lihat sendiri dengan realita yang terjadi setelah mengikuti lomba, seperti anak Margarita. Pertama mengajak dia ikut lomba itu anak menolak. Dia sebelum mengikuti lomba pertama kita kasih teks pidato waktu itu dia tidak sanggup. Lalu oke, kalau pidato terlalu panjang mungkin kita ganti puisi. Pas kesempatan lomba baca puisi kami panggil kembali, tapi suaramu bagus, vokalmu oke. Kalau percaya diri pasti bisa. Ternyata bisa. Setelah juara puisi, anak ini ikut lagi lomba pidato. Jadi di awal-awal itu dia tidak mau, ibu saya tidak bisa menghafal yang panjang-panjang kalau soal pidato ini. Baik, tidak apa-apa, kali berikut saja di perlombaan lain. Nah itu berpengaruh besar ketika dia mengikut dan dapat hasilnya. Dia ikut kembali pidato yang dulu pernah dia tolak, sekarang dia bisa ikut, tetapi levelnya nasional dan juara. Nah itu. Lalu kemarin lagi yang cerpen itu Aurel, saya ingat sekali namanya. Malam itu dia sedih karena dia tidak masuk, dia masuk ke babak penyisian tetapi ke babak final 5 yang masuk itu dia tidak masuk ke babak final. Lalu dia sedih, malamnya dia cek ibu, dia tidak langsung bilang ibu saya begini, tidak, dia langsung bilang ibu kapan lomba lagi. Saya sedih karena hari ini saya tidak juara. Lalu langsung menanyakan kapan lomba lagi. Artinya ada sudah tidak sabar ya Mbak. Semakin terpacu untuk harus bisa nih, teman-teman lain bisa. Lalu akhirnya kemarin secara proses juga itu menulis puisi. Ya, anak-anak itu juga terlibat masih dalam proses ini. Kemarin ditanya lagi, ibu kan puisi sudah tulis, ibu sudah baca atau belum? Saya melihat di mata mereka tuh ada harapan itu, ya. Dan anak-anak yang lain juga. Lalu baru-baru dapat info lagi yang storytelling. Mereka datang di pos juga. Anak-anak ini untuk soal bertanya itu tidak tertentu. Mereka tuh datang di sekolah, mereka bertemu, mereka tanya, di rumah mereka bertemu, mereka tanya. Ibu kami ikut juga ya? Bisa kan? Bisa ibu, kami coba-coba dulu. Jadi dari coba-coba itu kita melihat potensi mereka. Dan di dalam kelas juga seperti yang tadi digambarkan Ibu Yeni, anak-anak itu semakin percaya diri dan soal lomba ini kita tidak tawar-menawar. Bisa ibu, walaupun dari kita guru melihat oh sepertinya dia berat ke sini. Iya. Tapi kalau mau belajar, oke, datang dulu. Kita tidak terlalu menaruh janji bahwa kamu nanti juara, tidak. Kita selalu mengingatkan kepada mereka bahwa ini proses. Ya, ada yang sampai juara ini dia sudah melalui proses yang banyak. Juara tidak juara, ikut saja, jangan sampai lewat jalan ini mereka menemukan mereka punya diri, potensi mereka, bakat mereka ternyata di jalur itu.
Lalu untuk anak-anak yang lain kita juga mencoba menghadirkan ruang-ruang lain, siapa tahu tidak di bagian itu tetapi lain lagi melukis, paduan suara. Itu juga menjadi apa ya, PR untuk kami untuk ruang-ruang bagi anak-anak lain yang belum menemukan ruang yang sekarang ini. Seperti itu. Luar biasa, berarti ada apa istilahnya, teman-teman merasa penting sekali bahwa menciptakan ruang-ruang bagi anak ini penting sekali ya, agar mereka bisa berekspresi untuk semua minat dan bakatnya mereka. Pertanyaan terakhir teman-teman, ini mungkin teman-teman tidak mau menjawab juga, terserah. Tapi saya ingin tahu ya, berapa sih total hadiah yang telah teman-teman kumpulkan ini untuk anak-anak ini? Ada yang bisa cerita totalnya berapa sih? Ini kan pemirsa ingin tahu nih, mereka sudah juara sana kemarin, tapi berapa sih ya? Berapa duit ya tanda petik yang mereka terima? Mungkin ada yang bisa bersuara, silakan. Kalau untuk nominal reward yang diperoleh, ya kalau dihitung dari Lembata ya, dari Don Bosco Lembata sampai terakhir lomba milu serpen itu sekitar 15 juta lebih. 15 juta ya, luar biasa ya. Wow. Bukan duitnya yang diukur. Dan tidak pernah terbayangkan ya teman-teman ya, bahwa perjuangan teman-teman itu sampai larut malam, listrik mati, sinyal tidak ada ya di Nobon ya, bisa menghasilkan dan seutuhnya untuk siswa yang bersangkutan. Jadi orang tua begitu senang, anak sendiri begitu senang karena itu menjadi hak anak. Hak anak ya. Jadi anak sudah mendapat berpenghasilan ketika mereka masih SMP. Saat sekarang mungkin kita bisa arahkan, kita kasih gambaran kalau oh ya uang yang aku dapat ini 5 juta mungkin bisa bantu orang tua untuk bayar uang sekolah. Betul. Jadi teman-teman yang lain melihat oh ini anak bisa bayar uang sekolah sendiri, itu juga mungkin termotivasi untuk oke, luar biasa ya. Jadi untuk uang ini, satu anak yang juara ini punya masalah di rumah juga, ada orang tuanya sedang sakit, sedang sakit di rumah sakit, sakit berat. Lalu dalam proses pelatihan itu hanya 1 kali saja kami bertemu dengan orang tuanya saat menjemput pertama kali mengantar teks untuk pelatihan, hanya 1 kali itu. Selanjutnya itu kami tidak bertemu lagi dengan dia punya orang tua karena lagi dirawat di rumah sakit, tetapi anaknya tetap semangat dan ketika meraih prestasi itu kami juga senang karena bisa membantu pengobatan orang tuanya. Luar biasa. Jadi dari hasil lomba itu langsung dipakai untuk membiayai pengobatan orang tuanya. Luar biasa. Ini upahnya nih teman-teman ya, nanti ganjar di surga ya. Amin. Oke, baik teman-teman, mungkin hanya itu saja ya informasi yang bisa saya dapatkan. Ini kisah-kisah inspiratif luar biasa. Pemirsa, demikian percakapan saya, diskusi saya dengan teman-teman guru hebat ini dari SMP Negeri Satarnobo, Kecamatan Ilebura, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Sampai jumpa di video-video berikutnya.